Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, dan serta kesehatan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Pertama-tama, kita di sini akan menyampaikan tema dari PAI, transaksi yang dilarang dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Katriwandari dan saya Isma Katriani. Pengertian transaksi dalam bahasa Arab disebut muamalat dalam arti luas, mencakup hukum-hukum tentang kontrak. Muamalat merupakan suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan, perniagaan. Menurut Imam Syafi'i dalam muamalah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip kerelaan, keterbukaan, dan keadilan. Jenis-jenis transaksi dalam Islam. Yang pertama, riba. Riba berarti tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli. Allah Subhanahu wa taala telah dengan tegas melarang riba dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Kedua, ribayat adalah transaksi jual beli atau barter, di mana penyerahan salah satu atau kedua barang tertunda. Contoh seperti membeli motor dengan harga tunai yang lebih murah dibandingkan harga cicilan, atau menukar barang dengan penyerahan yang tidak langsung pada saat transaksi. Yang kedua adalah goror. Goror, transaksi yang tidak jelas objek harga atau syaratnya. Contohnya menjual ikan di laut yang belum ditangkap atau menjual barang tanpa kejelasan kondisi. Yang ketiga, maisir atau judi perjudian. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur taruhan, untung-untungan atau spekulasi merugikan, contoh taruhan bola, judi online, dan undian berbayar. Nah, yang keempat, transaksi yang dilarang itu yaitu bai al-ma'dum. Kenapa dilarang? Karena menjual sesuatu yang belum tentu dimiliki dan dikuasai. Contohnya itu seperti apa? Ketika ada penjual yang menjual barang pre-order tanpa kepastian stok. Contohnya itu beli di online. Lalu yang kelima ada bai najasi atau rekayasa harga. Kenapa dilarang dalam Islam? Karena menaikkan harga secara palsu untuk menipu pembeli. Contohnya itu seperti apa? Pura-pura menawarkan tinggi agar orang lain ikut membeli lebih mahal. Lalu yang keenam ada ikhtiar, monopoli atau penimbunan. Kenapa dilarang dalam Islam? Karena menimbun barang pokok untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Contohnya itu seperti apa? Menimbun beras saat langka untuk mencari keuntungan pribadi. Lalu yang kelima ada tadlis, penipuan atau kecurangan. Kenapa dilarang dalam Islam? Karena menyembunyikan cacat barang atau memalsukan kualitas. Contohnya seperti apa? Menjual barang bekas tapi diklaim menjadi barang baru. Lalu yang ke-8 ada transaksi barang haram, yaitu menjual barang yang dilarang dalam Islam. Contohnya itu seperti apa? Menjual minuman keras, narkoba, babi, atau produk yang membahayakan. Lalu yang ke-9 ada ihtikar modern, insider trending. Kenapa dilarang dalam Islam?
karena memanfaatkan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi sehingga merugikan orang lain. Contohnya itu seperti apa? Seorang pejabat perusahaan tahu harga saham akan naik karena merger, lalu ia membeli banyak saham untuk keuntungan pribadi. Ada 5 cara menghindari transaksi haram dalam Islam. Yang ke-1, belajar ilmu fikih muamalah. Yang kedua, menghindari transaksi yang tidak jelas. Yang ketiga, menjauhi praktek riba. Yang keempat, memastikan kejujuran dalam transaksi. Yang kelima, berkonsultasi dengan ahli. Kesimpulannya adalah transaksi haram dalam Islam yang melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan kebaikan bersama dengan memahami jenis-jenis transaksi haram seperti riba, gahar, dan masyir, serta menerapkan langkah-langkah pecahan. Umat muslim dapat menjaga keberkahan dalam setiap aktivitas mereka melalui ekonomi mereka. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang